Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu senang berjumpa dengan saya? Amin. Iya, pasti senang. Kenapa? Akan diberkati. Ya. Saya selalu baca ayat 2 Petrus 1 ayat 2. Ayat ini mengingatkan kita kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Amin. Itulah sebabnya saya selalu mengkhotbahkan tentang Allah dan Tuhan Yesus, agar setiap kita yang hadir saat ini, agar setiap orang yang mendengar video ini juga bisa mengalami kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah di dalam kehidupannya. Amin. Luar biasa. Dan saya khotbah berurutan dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, bahkan nanti sampai selesai Wahyu pada tanggal 16 Maret. Ya, udah dekat ya, 16 Maret. Karena itulah juga ini kitabnya juga sudah mendekati kitab Wahyu. Ini kitab ke-24 dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Jadi 3 kitab lagi kita selesai. Ya, jadi 3 kitab berarti 3 minggu lagi. Udah dekat. Ya, jadi ini kitab ke-24. Itulah sebabnya judul khotbah kita hari ini adalah Rahasia Kitab 2 Yohanes. Judulnya adalah Rahasia Kitab 2 Yohanes. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Kitab 2 Yohanes. Ya. Surat Yohanes pertama kemarin minggu yang lalu kita sudah bahas, sudah saya khotbahkan. Nah, itu ditujukan kepada seseorang. Tidak, surat Yohanes pertama itu tidak ditujukan kepada seseorang atau kepada suatu gereja. Enggak. Kalau surat Paulus biasanya itu ditujukan ke gereja Roma, Korintus, Galatia, demikian atau juga Timotius gitu Bapak Ibu. Tapi kalau surat 1 Yohanes itu tidak ditujukan kepada siapapun. Jadi itu untuk seluruh orang Kristen. Oke Bapak Ibu ya. Sedangkan surat 2 Yohanes ini itu ditujukan kepada ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Cuma sayangnya tidak dijelaskan siapa ibu yang terpilih itu. Ya, jadi saudara bisa juga ngaku-ngaku, jangan-jangan ibu itu adalah saya. Iya, saudara bisa ngaku-ngaku, orang gak ada disebutkan namanya kok. Jadi saudara bisa ya karena apa? Surat ini ditujukan kepada seorang ibu yang terpilih dan anak-anaknya. Jadi nggak disebut siapa itu ibu itu dan siapa anak-anaknya. Nah dan juga bedanya dengan surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes ini menyebutkan Yohanes dirinya adalah penatua. Penatua, kalau penatua itu pasti berkaitan dengan gereja. Bukan sinagoge. Kalau sinagoge nggak ada penatua, nggak ada. Jadi kalau di Bait Allah itu hanya ada imam dan juga imam besar. Jadi nggak ada penatua. Jadi kalau Yohanes menyebut dirinya di dalam dua Yohanes ini adalah penatua, berarti dia sebenarnya sudah ada di dalam gereja, sudah membangun gereja. Ya, amin Bapak Ibu. Dan dugaan orang itu adalah gereja di Efesus. Ini dugaan. Oke Bapak Ibu ya. Ya. Nah, dalam surat Yohanes kedua ini menyebutkan tentang anugerah, rahmat dan damai sejahtera. Iya Bapak Ibu. Iya. Tetapi juga Yohanes menyinggung tentang banyaknya penyesat dan antikris. Dan memang juga Yohanes menulis kitabnya dan surat-suratnya untuk menangkal antikris itu. Iya Bapak Ibu, iya. Makanya sering ada nuansa benar-benar untuk menegaskan bahwa Yesus itu nyata, bahwa Yesus itu bukan fiktif. Untuk apa? Menangkal ajaran sesat dari antikris yang menolak tentang Yesus. Gitu loh Bapak Ibu. Iya itu. Coba kita lihat 2 Yohanes 1 ayat 7. 2 Yohanes 1 ayat 7. Jadi banyak penyesat. Sekarang juga banyak penyesat. Tapi saudara gak perlu khawatir. Selama saudara terus berfokus kepada Tuhan Yesus, saudara tidak akan disesatkan. Tapi ketika saudara
tidak berfokus kepada Tuhan Yesus, saudara gampang diombang-ambingkan oleh banyak penyesat-penyesat, oleh angin-angin pengajaran. Iya Bapak Ibu. Tapi kalau saudara fokusnya kepada Tuhan Yesus, saudara enggak akan. Kita akan selalu berjalan di atas gelombang masalah, gelombang pengajaran. Tapi ketika kita terpengaruh oleh sekitar kita, tidak lagi fokus kepada Yesus, disitulah saatnya kita tenggelam. Seperti yang dialami oleh Petrus. Selama Petrus berfokus kepada Tuhan Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Tapi ketika dia rasakan sekitarnya tiupan angin, di saat itulah dia mulai tenggelam, mulai takut. Oke Bapak Ibu ya, itulah sebabnya rahasia agar kita tidak disesatkan oleh banyak pengajaran di luar sana. Saudara harus berfokus kepada Tuhan Yesus. Aman itu. Dan saya selalu mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus. Berfokus dengan Tuhan Yesus. Agar apa? Agar jemaat yang saya gembalakan juga tidak tersesat. Oke, iya. Kalau seandainya saya nggak berfokus kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu bisa terpengaruh oleh banyak pengajaran di luar sana. Kadang-kadang pengajarannya kayaknya masuk akal. Padahal enggak. Coba kita lihat dulu ya. Penyesatan yang disebutkan oleh Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 7. Nih saya bacakan. Cuma satu ayat saja. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan anti Kristus. Jadi ajaran apapun yang tidak menganggap Yesus sebagai manusia yang berasal dari Allah itu penyesat. Jadi saudara bisa langsung menentukan mana penyesat, mana tidak. Oke Bapak Ibu ya. Iya. Jadi langsung tahu kan ketika apa kita fokus kepada Yesus. Oh Yesus itu adalah manusia yang diutus dari Allah. Sudah. Jadi kalau di luar dari itu, itu penyesatan. Gampang ya Bapak Ibu ya. Iya. Bahkan juga Yohanes menekankan bahwa Allah itu kasih, betapa besarnya kasihnya. Bahkan Yohanes juga di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal bagi kita. Itulah menjadi gambaran betapa besarnya kasih Allah bagi kita. Anaknya yang tunggal aja diserahkan. Kalau kita manusia, kalau saudara punya anak satu lusin, 12 gitu Bapak Ibu. Satu orang aja saudara tidak akan diserahkan untuk mati bagi penjahat kan. Tapi Allah, anaknya tunggal, Tuhan Yesus, satu itu diserahkan untuk mati menebus manusia yang berdosa. Itu menunjukkan kasihnya yang luar biasa. Jadi saudara bisa membayangkan kalau anak tunggal, punya anak tunggal itu saudara serahkan sebagai pengganti penjahat. Untuk mati dihukum. Saudara rela? Enggak kan? Itulah. Jadi saudara bisa bayangkan betapa kasihnya Allah luar biasa. Sehingga anaknya tunggal saja direlakan, dikaruniakan untuk menebus kita orang yang berdosa. Luar biasa. Jadi gitu gampang yang mengukur betapa besarnya kasih Allah. Amin Bapak Ibu ya. Ya coba kita lihat. Dan kasih Allah itu dinyatakan lewat kita sebagai anak-anaknya. 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes 3 ayat 1. Saya bacakan. Luar biasa. Ini nanti ada singkapan ya. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita. Sehingga kita disebut anak-anak Allah. Katakan sama saya, anak-anak Allah. Jadi kita anak Allah ya, bukan hamba ya. Nggak tahu gimana banyak pendeta menyebut dirinya hamba. Itu kesalahan yang fatal. Kenapa? Nanti saya jelaskan kenapa kesalahan fatal. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita. Sebab dunia tidak mengenal Dia. Jadi kita itu adalah anak-anak Allah. Jangankan anak Allah. Anak presiden aja mantap banget. Undang-undang aja bisa diubah. Jadi sekarang kita sadar. Ternyata anak Allah itu luar biasa. Anak presiden aja luar biasa. Gitu loh Bapak Ibu. Iya kan? Iya. Jadi kita harus sadar betapa anak Allah itu luar biasa. Bahkan ditegaskan lagi dalam Galatia. Coba kita buka Galatia 4 ayat 6 sampai dengan 7. Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Makanya saya agak risih kalau ada pendeta menyebut hamba Tuhan. Aduh.
WL juga jangan menyebut hamba. Hamba. Kenapa? Itu beda banget antara anak Allah dengan hamba Allah. Anak Tuhan dengan hamba Tuhan. Itu beda banget. Nanti saya tunjukkan bedanya ya. Ada dua perbedaan yang besar, Kak. Dan ketika kita menyebut hamba, kita kehilangan kedua-duanya. Itu kerugian yang luar biasa. Ya, Galatia 4 ayat 6 sampai 7 saya bacakan. Bapak Ibu ayat 7 ya, saya anak ayat 6 ya. Supaya kita sama-sama aktif. Ya, demikian. Ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ayat 7 Bapak Ibu. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Coba ayat 6-nya Bu ditampilkan. Ya. Ya Bapak Ibu. Kita adalah anak Allah sehingga memanggil Allah ya Aba ya Bapa. Ini panggilan khusus bagi orang Israel. Kalau saudara bersempatan ke Israel, saudara akan melihat nanti anak-anak menyebut Aba, Aba, itu berarti bapaknya itu. Kalau orang Arab itu Abi. Beda-beda tipis ya. Kalau orang Israel Aba, itu berarti anaknya itu. Enggak sembarang anak kan memanggil kita kan? Iya kan? Sama seperti kita lah. Kalau Aba itu dalam bahasa Israel, Abi itu dalam bahasa Arab. Kalau sekarang kita Papa, Papi. Gitu Bapak Ibu. Kan gak sembarang anak kan memanggil kita Papa, Papi kan? Iya. Kalau sembarang anak memanggil saudara Papa, Papi, istri saudara curiga. Anak dari mana lagi nih? Kenapa? Karena hanya spesial anak yang bisa memanggil kita Papi. Tapi kalau memanggil Bapak, itu seluruh anak bisa memanggil kita Bapak. Benar gak Bapak Ibu? Bapak Hari, Ibu Karlina, Bapak Joni, Ibu Lydia itu biasa. Semua anak juga manggil gitu. Tapi khusus memanggil saya Papa, hanya anak saya. Nggak boleh anak lain. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Manggil Karina, Mami, Mama, hanya anak kita sendiri. Nggak sembarang anak kan? Nggak sembarang kan? Enggak. Itulah sebabnya ketika firman berkata kita memanggil Allah, ya Aba ya Bapa, berarti Allah menganggap kita anak kandungnya. Luar biasa kan? Bukan sembarang anak. Karena panggilan kita spesial. Aba Bapa itu panggilan akrab. Paling akrab seorang anak kepada orang tuanya. Iya kan? Kalau Bapak aja manggil itu semua orang lebih tua dari dia selalu dipanggil Bapak. Iya kan? Bapak Karel, Bapak Niko. Itu biasa kan? Seorang anak memanggil kan? Iya. Tapi kalau manggil Papa Karel. Hanya khusus anaknya Pak Karel aja. Nggak boleh sembarang atau papi. Nggak bisa. Nggak bisa. Iya nanti curiga nanti Ibu Odi dari mana lagi. Benar gak? Iya hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita memanggil ya Aba ya Bapa. Allah ingin hubungan kita demikian erat. Demikian akrab. Seperti bapak kandung dengan anak kandungnya. Amin. Tuh kan dekat kan? Iya, oke. Demikian juga ayat berikutnya, ayat 7-nya. Dikatakan bahwa kita bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Itu wajar. Sama seperti saudara juga, orang tua. Kepada siapa harta saudara wariskan? Pasti anak. Nggak mungkin kepada si mbak di rumah. Enggak kan? Ya nggak mungkin. Pasti anak saudara, bahkan sebelum anak meminta pun, saudara sudah menotariskan, membuat ini, bahwa nanti warisan saya akan diberikan kepada A, B, C, anak-anak saya. Anak, bukan hamba. Amin. Itulah sebabnya Hagar dan Ismail diusir keluar dari keluarga Abraham. Kenapa? Karena mereka adalah hamba. Hanya Ishak yang berhak atas warisan Abraham. Amin. Hal yang sama juga dengan kita. Jangan orang Kristen suka menyebut hamba. Karena kalau saudara punya iman menyebut diri saudara hamba. Saudara melakukan kesalahan fatal. Saudara putuskan warisan Allah terhadap diri saudara. Kan gawat kan? Gawat dong. Saudara gak dapatkan warisan Allah. Kan gawat. Tapi gak tahu gimana banyak pendeta latah menyebut dirinya hamba. Gak tahu dia itu kebodohan. Iya dong, dia memutuskan warisan Allah terhadap dirinya. Sok mau rendah hati.
hamba yang tidak, apalagi ada lagi pendeta berkata, hamba yang tidak berguna. Weh, hamba tidak berguna itu dilempar ke neraka. Baca ayat, pendeta. Iya kan? Kayak apa? Yang talenta, yang dapat 1 talenta, dia malas, lalu kemudian Tuhannya berkata, kamu hamba yang malas dan tidak berguna, dilempar ke api yang tidak terpadamkan. Benar kan Bapak Ibu? Itu kan neraka kan? Jadi orang yang ya kayak gitu, yang gak berguna, udah hamba gak berguna lagi, itu jatahnya neraka. Makanya baca ayat pendeta, jangan asal ngomong. Iya, ya itulah saya pernah khotbah kan, gak semua pendeta itu pinter ya. Kok bisa Pak? Ya saudara, coba saya tanya saudara. Ketika saudara punya 2 anak, anak yang paling pintar, saudara punya pikiran untuk jadi pendeta? Enggak. Pasti jadi dokter, insinyur kan. Tapi anak yang nakal, yang narkoba, yang jahat, inilah jadi pendeta nih. Iya kan, supaya tobat gitu kan. Iya kan, iya. Coba buktikan aja, banyak pendeta tuh mantan narkoba, bener. Iya, beberapa pendeta itu mantan narkoba. Kenapa? Orang tuanya udah angkat tangan. Iya, ya udah jadi pendeta aja. Jadi saudara bisa menilai sekarang banyak pendeta itu sebenarnya nggak qualified. Makanya jangan selalu menerima apa yang dikatakan pendeta. Seleksi dulu, masuk akal enggak itu. Karena apa? Banyak pendeta nggak qualified. Iya, terus terang aja. Ya buktikan ya. Kalau saudara punya anak yang pintar, anak yang baik, pasti nggak akan jadi pendeta. Dalam pikiran saudara apa? Ini jadi dokter, jadi insinyur, jadi lawyer kan? Iyalah, pendeta tuh yang jahat, yang nakal, yang bodoh. Tapi enggak kepada pendeta saudara, tenang aja. Amin, Bapak Ibu ya. Amin. Jadi satu ya, jadi jangan menyebut diri hamba ya. Jangan, karena apa? Itu memutuskan warisan kita, warisan Allah kepada diri kita. Itu satu. Yang kedua, memutuskan kasih kita kepada Allah. Padahal tadi Yohanes berkata kita kan sangat anak Allah yang dikasihkan. Ketika saudara menyebut diri hamba, nggak ada hubungan kasih lagi dengan Allah. Karena apa? Tuhan dengan hamba itu bukan hubungan kasih. Tapi dengan anak, kasih. Contoh, saya kasih contoh lah yang konkret ya. Kalau saudara punya putri, lompat ke pangkuan saudara peluk cium itu biasa, putri saudara sendiri. Benar kan? Anak saudara sendiri. Hubungan kasih itu biasa. Tapi kalau pembantu saudara loncat ke pangkuan saudara peluk cium, itu skandal. Lah iya dong. Jadi kalau dengan hamba, pembantu, nggak ada hubungan kasih. Itu bukan kerja. Benar gak Bapak Ibu? Iya. Tapi kalau anak, itu biasa hubungan kasih. Hal yang sama juga dengan kerohanian. Ketika saudara menyebutkan diri hamba, saudara tidak akan pernah berhubungan kasih dengan Allah. Saudara hanya berhubungan kasih dengan tugas, pekerjaan. Sama seperti pegawai di kantor. Hubungan kita dengan pegawai itu adalah hubungan pekerjaan. Nggak ada hubungan kasih. Kalau ada hubungan kasih itu lain lagi ceritanya. Benar gak Bapak? Benar. Makanya WL atau pendeta jangan latah menyebut dirinya hamba. Aduh, 2 kerugian besar. 1, warisan Allah saudara putuskan sendiri. Yang kedua, kasih Allah saudara putuskan sendiri. Ya, dan ketika saudara menyebut diri hamba, Tuhan tidak akan mau mati bagi kita. Karena apa? Hanya hubungan orang tua dengan anak yang orang tua siap mati bagi anak-anaknya. Sama seperti saudara siap mati bagi anak saudara. Benar kan Bapak Ibu? Tapi saudara tidak siap mati bagi pembantu saudara. Pembantu yang harus mati bagi saudara. Benar gak Bapak Ibu? Nah benar. Makanya jangan latah menyebut diri hamba. Aduh, itu kebodohan itu. Bukan kerendahan hati. Iya pendeta-pendeta ya, pinter sedikit dong. Oke Bapak Ibu ya. Iya makanya WL juga jangan suka nyebut hamba ya. Itu bukan kerendahan hati, itu kebodohan. Kenapa? Memutuskan warisan Allah terhadap diri saudara. Yang kedua, memutuskan kasih Allah terhadap diri saudara. Benar gak? Iya, hanya hubungan anak dengan bapak yang bapak siap mati bagi anaknya. Tapi kalau kita menyebut diri hamba, Allah tidak siap mati bagi kita. Saudara yang harus mati bagi Allah. Lihat bedanya? Iya kan? Iya, makanya pendeta pinter dikit. Amin Bapak Ibu ya. Nah,
Jadi itu ya. Jadi Allah itu maha kasih ya. Kasih Allah itu bisa kita terima kalau kita adalah anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya, makanya orang Kristen jangan suka menyebut hamba, apalagi pendeta disebut hamba Tuhan. Aduh. Baca ayat pendeta. Coba sekarang kita lihat lagi. Setiap orang yang berdosa melanggar hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. 1 Yohanes 3 ayat 4. Haleluya. Ya. Kayaknya saya harus nugaskan Ibu Odi deh. Bu Odi setiap kali pendeta khotbah jangan suka menyebut diri hamba. Pak Gembala risih bilang. Oke Bapak Ibu ya. Iya, oke. Iya. Kadang-kadang orang Kristen itu latah kenapa? Mengikuti ya yang dia pikir baik padahal nggak sesuai firman ya Bapak Ibu ya. Contoh lagi yang sering salah banyak pendeta ya. Ucapan Ayub berkata Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Itu juga salah itu. Enggak semua apa yang diucapkan di Alkitab itu benar. Harus saudara bedakan, harus punya bisa membedakan roh, bisa membedakan yang benar mana yang salah. Benar. Yang memberi itu benar Allah, tapi yang mengambil itu bukan Allah. Baca kisah Ayub yang benar. Yang ngambil anaknya Ayub siapa? Iblis kan. Yang ngambil nyawanya anaknya Ayub kan iblis kan. Yang ngambil hartanya siapa? Iblis kan. Yang membuat Ayub korengan siapa? Iblis kan. Lah kenapa saudara menuduhnya jadi Allah yang ngambil? Mikir dong. Iya dong. Lah iya ayatnya kan iblis yang ngambil kan. Iya kan. Tapi gak tahu gimana. Pendeta mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dari mana lagi ceritanya? Baca ayat dan luar biasanya lagi udah salah diikuti lagi oleh pendeta lain. Gimana sih? Mereka nggak berpikir ya. Ya kan? Jadi yang benar adalah Tuhan memberi, iblis yang mengambil. Baca ayat kisah Ayub yang benar. Walaupun itu ucapan Ayub, belum tentu ucapan Ayub itu benar. Karena dalam dialog-dialog dengan Ayub, Ayub sendiri mengatakan dia bersalah kepada Allah. Kenapa? Dia menuduh Allah secara salah. Benar gak Bapak? Lah iya dong. Hal yang salah kok ditiru banyak orang. Gimana sih? Khususnya itu ketika pendeta melakukan penghiburan ketika ada orang mati. Ada orang meninggal untuk menghibur. Tuhan yang memberi suamimu, Tuhan yang mengambil suamimu. Tuhan yang memberi istrimu, Tuhan yang mengambil istrimu. Ah gitu. Upayanya menghibur, upayanya benar tapi salah. Iya kan? Lah kita harus baca dong yang benar ya. Jangan yang salah kita ikuti. Aduh, gimana sih? Ya kan, banyak kesalahan kan? Tuh. Jadi makanya kita harus selektif saat ibadah. Belum tentu pendetanya itu benar. Belum tentu pendetanya itu pintar. Amin Bapak Ibu. Jadi harus saudara, bener gak ucapan sesuai ayat gak? Gitu loh Bapak Ibu. Oke ya. Ya, WL juga harus inilah bisa memilih mana yang benar ya. Jangan apa kata pendeta juga diikuti. Karena gak semua pendeta itu pintar. Karena banyak pendeta itu apkiran. Saya terus terang aja apkiran benar. Coba kalau saudara punya anak pintar, enggak kan jadi pendeta itu. Cita-cita saudara apa? Jadi dokter, jadi pengacara, jadi insinyur kan? Iya. Tapi kalau yang nakal, yang narkoba, inilah jadi pendeta. Iya, coba buktikan aja. Jadi saudara bisa menilai kualitas pendeta itu kayak gimana. Gitu. Oke Bapak Ibu ya. Ya saya terus terang aja, fakta kan gitu kan. Coba saudara tanya diri saudara. Kalau saudara punya 2 anak, satu pintar, satu nakal, bodoh lagi. Yang bodoh itu saudara jadikan apa? Pendeta. Kan iya. Benar kan? Tuh. Iya, jadi kita ngomong fakta. Nah, coba sekarang setiap orang yang berdosa itu melanggar hukum Allah. Kok bisa Pak? Coba kita baca dulu ayatnya. 1 Yohanes 3 ayat 4. Jadi saudara harus, makanya di Alkitab juga kan ada firman Tuhan kan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu.
Jadi dalam gereja kita harus pakai juga akal budi. Jangan ditinggal di rumah. Oke Bapak Ibu, iya dong. Ini ucapan pendeta itu benar gak? Masuk akal gak? Kritis gak apa-apa saudara. Kenapa? Karena ayat ada berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Jadi harus selektif. Jangan ditelan semua. Apa kata pendeta? Paham Bapak Ibu ya? Nah demikian. Saya bacakan sekarang ini ayat 4 ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum. Kok bisa Pak? Iya. Contoh. Mencuri itu dosa enggak? Kenapa? Karena ada larangan dalam hukum Allah. Jangan mencuri. Saksi dusta itu dosa enggak? Dosa. Karena ada dalam hukum Taurat dilarang jangan menjadi saksi dusta. Lah iya, jadi apapun dosa kita itu pasti mengacu kepada adanya pelanggaran dalam hukum Taurat. Apapun. Amin Bapak Ibu. Iya, makanya ayat ini sesuai ya. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Iya, karena pasti setiap dosa itu melanggar hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Apapun, coba saudara cek aja. Oke Bapak Ibu ya, mencuri, dan berzina dan segala macam itu pasti ada melanggar dari larangan Allah. Makanya dosa itulah pelanggaran dari hukum Allah. Cocok ya? Oke lanjut. Orang yang lahir dari Allah tidak terus berdosa. Iya, jadi ketika kita dilahirkan baru, lahir dari Allah, itulah saat dibaptis. Saudara seringkali nggak lagi ingin berbuat dosa, sudah risih gitu loh Bapak Ibu. Iya, jadi kayak ada dalam hati kita itu kayak teguran, jangan ini, jangan ini. Jadi merasa nggak enak hati di hati kita. Coba kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 9 ya. 1 Yohanes 3 ayat 9, coba kita lihat. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Dan kita lahir dari Allah saat kita dibaptis, karena itulah disebut lahir baru, lahir kembali. Sebelumnya kita dilahirkan oleh ibu kita, itu kita anak jasmani dari orang tua kita. Tapi ketika kita dibaptis, kita dilahirkan baru dari air dan roh. Itulah saatnya kita dilahirkan dari Allah. Benih Allah ada di dalam hidup kita. Dan ketika kita sungguh-sungguh lahir dari Allah, maka saudara jadi risih berbuat dosa. Amin Bapak Ibu. Amin. Iya dong. Karena selalu ada warning dalam hati kita. Peringatan dari hati kita. Jangan berbuat dosa. Jangan lakukan ini, jangan mencuri, jangan ini. Gitu Bapak Ibu, ada dorongan. Jadi ada yang mengingatkan kita ya. Karena apa? Roh Allah dalam diri kita kan. Jadi ada ingatkan. Gitu loh Bapak Ibu. Oke ya. Iya, jadi luar biasa. Bahkan juga ketika kita ada benih Allah dalam diri kita, ada dorongan juga untuk berbuat kebenaran dan kasih. Itulah sebabnya ketika tidak ada dorongan untuk kita melakukan kebenaran dan kasih, orang itu menjadi anak-anak iblis. Oke, itu dikatakan di dalam ayat 1 Yohanes 3 ayat 10. Iya Bapak Ibu. Ya, bahkan membenci saudaranya juga dianggap membunuh. Tuh. Iya Bapak Ibu, itulah sebabnya bagi kita hari ini mari sadari setiap kita telah dilahirkan baru, maka benih Allah dalam hidup kita, maka di hati kita ada yang mengawasi. Roh Allah ada dalam hati kita untuk menegur kita. Jadi ucapan Tuhan Yesus yang berkata bahwa dari dalam hati keluar hal-hal jahat, keluar hal-hal dosa. Itu ketika Yesus sebelum mati. Coba saudara perhatikan ajaran Yesus itu ketika Yesus sebelum mati. Tapi ketika Yesus sudah mati, maka hati kita telah dikuduskan dan roh Allah ada dalam diri kita. Di hati kita, maka di hati kita tidak lagi mengalir hal-hal dosa. Amin Bapak Ibu. Jadi saudara juga harus baca kapan Yesus mengajarkannya. Oke Bapak Ibu ya. Iya, dari situlah kita bisa memisahkan mana perjanjian lama, mana perjanjian baru. Ketika kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita telah hidup dalam perjanjian baru, maka ajaran perjanjian barulah yang berlaku di dalam kehidupan kita. Tapi perjanjian lama tetap.
kita harus tahu karena dalam perjanjian lama itulah banyak menjadi tuntunan di dalam kehidupan kita. Contoh, perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu kan diceritakan dalam Keluaran, perjanjian lama. Benar gak Bapak Ibu? Nah, dalam kisah perjalanan bangsa Israel itu bisa banyak pelajaran bagi kita. Karena sama seperti bangsa Israel zaman dulu, kita sekarang juga berjalan di padang gurun kehidupan. Oke Bapak Ibu? Jadi prosesnya sama. Kalau dulu orang Israel berjalan di padang gurun dituntun oleh tiang awan, tiang api. Sekarang kita dituntun oleh tiang salib Yesus. Sama. Kita mengalami didikan Tuhan. Amin. Ya kan, ketika kita bertobat kan kita tidak langsung masuk surga kan. Kita masih di dunia kan. Nah inilah padang gurun kehidupan kita. Sama seperti juga bangsa Israel. Ketika keluar dari Mesir tidak langsung masuk tanah Kanaan. Mereka diproses dulu di padang gurun. Amin. Jadi kita bisa belajar dari perjanjian lama. Perjanjian lama itu bisa menjadi tuntunan bagi kita. Untuk apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi hidup kita. Karena itulah Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, memberikan kita petunjuk bagaimana untuk berjalan dalam kehidupan. Oke, luar biasa ya. Luar biasa. Jadi hati kita hari ini bukan lagi hati yang menuduh kita. Karena hati kita telah dikuduskan oleh darah Yesus. Coba kita buka 1 Yohanes 3 ayat 21. Yohanes 3 ayat 21. 1 Yohanes 3 ayat 21 saya bacakan ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian, percaya untuk mendekati. Jadi hati kita kadang-kadang menuduh kita. Itulah sebabnya orang Kristen jangan selalu sadar dosa. Karena kalau saudara sadar dosa, saudara kayaknya hati saudara itu merasa gak enak kalau dekat kepada Allah. Saudara merasa gak enak kalau minta kesembuhan berkat dari Allah. Iya. Tapi ketika saudara punya kesadaran bahwa aku hari ini telah ditebus dosaku, maka aku hidup dalam kebenaran. Maka saudara merasa layak untuk berdoa kesembuhan. Saudara layak untuk berdoa untuk diberkati. Saudara layak untuk berdoa minta yang terbaik dari Tuhan. Kenapa Ibu? Sama seperti saudara lah. Misalkan saya berhutang kepada si A. Ini misal. Oke, tok-tok gak terjadi ya. Tok-tok, kalau mertua saya berkata tok-tok gak terjadi. Misalkan saya utang kepada si A. Dan saya tidak mampu bayar. Dan si A itu juga rupanya orangnya orang saklek, selalu nagih utang. Kapan utang kamu bayar? Kapan utang kamu bayar? Gitu Pak. Kalau saudara punya utang kepada seseorang dan saudara tidak mampu bayar dan orang itu selalu menagih saudara, saudara enak enggak ketemu dengan orang itu? Enggak. Saudara merasa kayak aduh ada ganjalan gitu. Enggak enak ketemu dia. Setiap kali ketemu nanti ditagih utangnya. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya kan? Iya. Gak enak ketemu dia. Kenapa? Karena setiap kali ketemu dia ngomong kapan utangmu dibayar. Gitu loh Bapak. Kan gak enak kan? Jadi saudara akan risih ketemu si A tadi. Hal yang sama juga dengan Allah. Ketika saudara masih punya ada dosa di hati saudara. Itu hutang dosa kita yang harus kita bayar. Maka saudara tidak akan gak nyaman ketemu dengan Allah. Iya benar Boy. Tapi ketika saudara orang benar berkenan di hadapan Allah. Maka enak sekali bertemu dengan Allah. Bahkan minta apapun enak ketemu dengan Allah. Benar gak Bapak Ibu? Tuhan sembuhkan aku. Tuhan berkati usaha pekerjaanku. Tuhan berkati keluargaku. Iya enak. Tapi kalau saudara masih ada merasa utang dosa. Saudara gak nyaman ketemu dengan Allah. Iya kan? Iya, makanya bagi kita hari ini sadari bahwa Yesus telah menebus dosa kita, termasuk hati kita, maka saudara akan selalu senang, selalu ada dalam hadirat Tuhan. Saudara senang berdoa, saudara senang meminta kepadanya, saudara senang curhat kepada Allah. Amin. Iya, karena itulah orang Kristen saya dorong bukan sadar dosa tapi sadar kebenaran.
Karena ketika kita sadar kebenaran, maka saudara enak meminta pertolongan kepada Tuhan. Minta segala kebutuhan kita kepada Tuhan. Tapi selama saudara selalu ingat tentang dosa, saudara nggak nyaman minta kepada Allah. Saudara akan merasa, aku ini najis terlala. Aku ini tidak layak. Aku tidak layak mendapatkan yang terbaik dari Allah. Gitu loh Bapak Ibu. Paham Bapak Ibu? Makanya orang Kristen jangan sadar dosa. Tapi selalu sadar akan kebenaran. Dan itulah tugas dari Roh Kudus, menginsafkan dunia, menginsafkan orang Kristen akan kebenaran. Amin. Iya, jadi Roh Kudus itu menginsafkan dunia akan 3 hal. 1 dosa, 1 kebenaran, 1 penghakiman. Hanya 1 saja yang untuk orang Kristen. Menginsafkan dunia akan kebenaran. Akan dosa, itu bukan untuk orang Kristen. Akan penghakiman, itu untuk iblis. Amin, Bapak Ibu. Akan dosa untuk orang yang belum percaya Yesus. Tapi bagi orang Kristen, Roh Kudus menginsafkan dunia akan kebenaran. Amin. Tuh. Jadi hari ini kita punya keberanian untuk datang ke hadirat Allah. Itu juga dikatakan dalam Ibrani, penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Penuh keberanian untuk masuk ke ruang maha kudus. Luar biasa kan? Tuh. Bahkan juga apapun yang kita minta, Tuhan akan memberi. Apapun. Apapun Pak. Iya, seringkali orang salah mengerti nih. Apapun, berarti hal yang jahat saudara juga bisa minta. Ada syaratnya, harus yang mengikuti perintah Tuhan. Jadi artinya orang yang benar. Kalau orang benar gak mungkin permintaannya dosa. Benar gak Bapak Ibu? Benar lah. Iya, karena itulah ketika kita sudah dalam firman, mengikuti perintahnya, minta apa saja saudara akan dikabulkan. Kenapa? Karena permintaan saudara pasti permintaan yang benar. Benar gak Bapak Ibu? Lah iya dong. Cobalah saudara bandingkan aja permintaannya. Misalkan saudara tanya ke pendeta, Pak Pendeta kira-kira Pak Pendeta mintanya apa kepada Tuhan? Saudara bandingkan dengan saudara tanya preman. Bapak mau mintanya apa kepada Tuhan? Pasti beda banget permintaannya. Beda kan? Lah iya dong. Kalau pendeta mintanya kepada Tuhan pasti ya lempeng-lempeng lah, lurus-lurus kan. Tapi coba mintanya, kalau preman minta kepada Tuhan, nah itu lain lagi. Iya kan Bapak Ibu ya? Iya. Bisa aja preman minta, Tuhan berikan aku lahan yang luas supaya aku bisa malakin orang. Nah, mungkin berikan aku kekebalan sehingga aku tidak bisa ditembak polisi. Ya kan? Pasti permintaannya beda. Kenapa? Karena orangnya juga udah beda. Satu pendeta, satu preman. Ya kan? Jadi perbedaannya langsung kelihatan kan permintaannya. Hal yang sama juga dengan kita. Ketika kita orang benar di dalam firman, permintaan saudara pasti permintaan yang lurus, yang benar. Amin. Iya kan, gak mungkin yang neko-neko kan? Iya itu. Makanya kalau baca itu sebelumnya apa dikatakan? Ada syaratnya pasti. Oke Bapak Ibu ya. Ya coba 1 Yohanes 3 ayat 22 sampai 23. Jadi apa saja yang kita minta Tuhan memberi. Itu dia. 1 Yohanes 3 ayat 23, saya ayat 22, Bapak Ibu ayat 23 ya. Nih saya bacakan. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya. Karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ayat 23 Bapak Ibu. Iya. Jadi perintah ini adalah perintah baru untuk orang Kristen percaya kepada Yesus. Yang kedua untuk saling mengasihi. Amin Bapak Ibu. Tidak ada lagi dikatakan orang Kristen harus melakukan hukum Taurat. Ada nggak? Nggak ada kan? Kenapa? Karena segala hukum Taurat telah digenapi Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib. Amin. Itulah sebabnya hukum Taurat kita dianggap Allah Bapa menganggap kita telah menggenapi. Kenapa? Ketika kita percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena Yesus telah menggenapi hukum Taurat dengan mati di atas kayu salib. Itu dia Bapak Ibu. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, saya loncat-loncat aja ayatnya Bu. Soalnya kemarin-kemarin itu kok saya tanpa sadar khotbah bisa 1 jaman. Bisa lama banget.
Padahal materinya kemarin itu 1 jam 26 menit. Padahal materinya sama loh Bapak Ibu. Cuma 3 lembar. Setiap kali saya khotbah 3 lembar. Tapi apa? Kadang-kadang di tengah jalan itu pengembangan. Akhirnya gak kerasa udah 1 jam lebih. Ya makanya sekarang saya loncat-loncat aja. Ya, Allah itu kasih sehingga orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. 1 Yohanes 4 ayat 8-9. Jadi kadang-kadang ketika kita sudah punya jam terbang yang lama dalam berkhotbah Bapak Ibu, satu hal itu bisa mengundang banyak hal yang sebelumnya sudah ada dalam pikiran kita. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya ketika ada satu topik, langsung saya bisa narik, penjelasan ini, penjelasan dari sini, penjelasan dari sini, penjelasan. Jadi bisa banyak pengembangannya. Gitu loh Bapak Ibu. Karena udah jam terbangnya banyak. Ya, banyak. Tapi kalau kita nggak punya jam terbang, kita kan nggak punya stok dalam pikiran kita kan. Yang membahas topik ini ya udah topik ini aja. Tapi ketika kita punya stok dalam pikiran kita karena pengalaman kita, maka satu topik kita bisa narik banyak hal untuk menjelaskannya. Makanya bisa panjang. Jadi walaupun materi khotbah saya selalu tetap 3 lembar, tapi bisa panjang pendek gitu, tergantung topik yang muncul. Luar biasa ya. Ya, 1 Yohanes 4 ayat 8-9. Saya baca ayat 8-nya, Bapak Ibu ayat 9-nya ya. Kasih, Allah itu kasih. Ya, kasih Bapak Ibu ada 2 di Alkitab. Saudara harus tahu ya, kasih di Alkitab itu ada 2. Satu adalah kasih Allah kepada manusia, sedangkan yang kedua adalah kasih manusia kepada Allah. Oke Bapak Ibu ya, kasih Allah kepada manusia itulah yang dinyatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sedangkan kasih manusia itulah dalam Matius. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Itulah hukum pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah mengasihi sama seperti diri kita sendiri. Jadi ini kasih manusia yang mengerjakan. Jadi ada 2 kasih dalam Alkitab. Tapi kasih yang sebenarnya adalah ketika kita mengandalkan kasih Allah di dalam hidup kita. Dan inilah yang dikatakan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 8-9. Saya baca ayat 8-nya, Bapak Ibu ayat 9-nya. Demikian. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Ayat 9 Bapak Ibu. Jadi kasih Allah itu dibuktikan dengan mengutus anaknya yang tunggal. Dan itu kasih yang luar biasa. Karena kalau kita bandingkan dengan hidup kita, kalau kita juga punya anak 1 lusin, 12, 1 orang pun tidak saudara rela mengorbankannya untuk mati demi seorang penjahat. Benar gak Bapak Ibu? Lah kan Yesus kan mati untuk penjahat. Kenapa? Manusia itu kan berdosa, kan penjahat. Ya, jadi saudara lihat, kita aja gak rela walaupun punya banyak anak, kita korbankan 1 untuk mati menggantikan seorang penjahat. Tapi Bapa yang di surga menunjukkan kasihnya luar biasa. Anak yang tunggal saja dia relakan mati menggantikan kita orang yang jahat, orang yang berdosa. Setelah itu, jadi saudara bisa bayangkan kasih Allah luar biasa kan? Itulah ketika kita bisa membayangkan betapa luar biasanya Allah telah mengorbankan anak yang tunggal Tuhan Yesus mati bagi kita orang yang berdosa. Amin. Ya, karena kita sendiri juga tidak rela kan? Walaupun saudara punya banyak anak, 1 anak mati untuk penjahat, enggak rela kan? Enggak kan? Lah enggak. Apalagi anak tunggal. Jauh tuh. Malah saudara yang siap mati menggantikan anak saudara kan? Iya kan? Iya. Jadi saudara bisa bayangkan kasihnya Allah ya. Itulah. Jadi kita bisa membayangkan kasih Allah ketika kita membayangkan betapa Allah siap mengorbankan anak yang tunggal bagi kita. Ya, ini ayat favorit saya sebenarnya ya Bapak Ibu ya. Coba 2 Korintus 5:21. Ini tambahan ayat Ibu Odi. Tapi saya akan jelaskan secara luar biasa ya. 2 Korintus 5:21 ini ya sebenarnya dulu saya punya keinginan, kerinduan. Kalau bisa plat nomor mobil saya nomornya itu
2 Korintus 5:21 jadi nomornya 2521 Kor. Korintus. Karena ayat ini luar biasa. Saya akan tunjukkan, saya jelaskan luar biasanya ayat ini ya. 2 Korintus 5:21 ya. Jadi plat nomornya 2521 Kor. Korintus. Ya. 2 Korintus 5:21 sudah di sana, ini saya bacakan ya. Nih. Dia, siapa nih dia? Huruf besar Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia, di dalam Yesus kita dibenarkan oleh kesannya biasa ya ayatnya ya. Nih saya jelaskan supaya saudara bisa punya pemahaman yang sama dengan saya ya. Jadi dikatakan tadi, saya ulang lagi, dia Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini misalkan salib. Misalkan yang putih ini Tuhan Yesus, putih seperti salju. Tidak ada dosa. Lalu kita ini air mineral ini oasis warna biru. Saudara bisa lihat ya. Yang putih ini adalah Tuhan Yesus, yang biru ini oasis ini adalah kita manusia. Kondisi awal, Yesus tanpa dosa, penuh dengan kebenaran. Benar gak Bapak Ibu? Ya kan, tanpa dosa tapi penuh kebenaran. Sedangkan manusia tanpa kebenaran, penuh dengan dosa. Sebaliknya. Benar gak Bapak Ibu? Benar kan? Manusia kan tanpa kebenaran tapi penuh dengan dosa. Sedangkan Yesus tanpa dosa tapi penuh dengan kebenaran. Benar gak? Tapi di atas kayu salib terjadi pertukaran ilahi. Yesus menanggung dosa kita. Jadi dari kita pindah dosa kita kepada Tuhan Yesus. Sebaliknya dari Yesus pindah kebenarannya. Di atas kayu salib. Sekarang kondisinya apa yang terjadi? Yesus penuh dengan dosa, sedangkan manusia penuh dengan kebenaran. Terjadi pertukaran ilahi di atas kayu salib. Amin. Jadi kenapa Yesus penuh dengan dosa? Karena dosa manusia seluruhnya ditanggung oleh Yesus. Sedangkan kenapa manusia penuh dengan kebenaran? Karena kebenaran Yesus pindah kepada manusia. Itulah sebabnya di atas kayu salib Yesus yang mati. Karena upah dosa adalah maut. Benar, paham sampai situ? Sebaliknya, dan juga di atas kayu salib Allah Bapa meninggalkan Yesus. Sehingga Yesus berseru, Eloi, Eloi, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Allah Bapa meninggalkan Yesus? Karena saat di atas kayu salib, seluruh dosa dunia berabad-abad ditanggung oleh Yesus. Sehingga Yesus di atas kayu salib menjadi najis tralala. Sehingga Bapa meninggalkan Yesus. Sebaliknya, di atas kayu salib manusia telah menjadi penuh dengan kebenaran. Itulah sebabnya Bapa tidak akan pernah lagi meninggalkan manusia. Dan itulah dikatakan di dalam Ibrani. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita dan mengabaikan kita lagi. Kenapa? Karena di dalam Yesus kita penuh dengan kebenaran. Saudara itu? Jadi lewat salib inilah terjadi pertukaran ilahi yang luar biasa. Sehingga Yesus harus mati karena pada saat di atas kayu salib seluruh dosa manusia ditanggung Yesus sehingga Yesus penuh dengan dosa. Sebaliknya manusia tidak lagi ada dosa tapi justru penuh dengan kebenaran sehingga Bapa tidak akan pernah meninggalkan manusia lagi. Berarti itu yang terjadi di atas kayu salib. Karena itulah yang dikatakan di dalam ayat 2 Korintus 5:21. Saya baca kembali supaya semakin paham kita. Dia Yesus yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Jadi di atas kayu salib Yesus yang tidak mengenal dosa dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebab lewat kita dalam Yesus kita penuh dengan kebenaran Yesus. Amin Bapak Ibu. Itulah sebabnya di dalam Yesus kita menjadi orang benar. Dan ketika kita menjadi orang benar, apapun doa kita yang dengan yakin kita doakan, besar kuasanya. Paham Bapak Ibu? Jadi kita benar bukan karena perbuatan kita, tapi kita benar karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa kan? Tuh, itu yang terjadi di atas kayu salib.
Jadi terjadi pertukaran ilahi ya. Luar biasa kan? Ya, kita tutup khotbah ini dengan 1 Yohanes 4 ayat 17. Udah berapa menit, Bu? Belum 1 jam kan? Oh udah, ternyata udah 1 jam juga. Padahal saya udah lompat-lompat berapa ayat. Gak kerasa ya. Tuh, ini saat saya khotbah juga terjadi keajaiban loh Bapak Ibu. Kalau saya duduk, seringkali MC kan suka, ayo kita bangkit berdiri. Saya gak pernah lama-lama berdiri kan. Karena memang kaki saya kayak gemetar gitu. Saya suka langsung duduk lagi. Tapi kalau di mimbar, kayaknya saya gak ada capeknya. Sejam aja gak kerasa. Mujizat ya. Ya kan, makanya kalau saya khotbah kan bisa lama kan. Iya, padahal kalau di bangku saya gak bisa lama-lama berdiri loh Pak. Ada mujizat Tuhan, luar biasa ya. Iya, jadi kalau di mimbar ini kayaknya enjoy saya. Jadi kayak gak kerasa gitu capek Ibu. Iya, mujizat ya. Iya, coba di bangku saya WL kadang-kadang ya bangku berdiri. Saya duduk sendiri aja di luar gitu. Jangan duduk dulu, yang lainnya kan ngikuti saya kadang-kadang. Karena apa? Memang saya gak kuat lama-lama berdiri. Iya, tapi kalau di mimbar kok kayaknya lama-lama juga gak terasa gitu. Luar biasa ya. Ya ini kita tutup lah ayat terakhir lah. Ya itulah ya mujizat kecil tapi luar biasa. Coba saudara bayangkan kalau saya kayak di bangku gak tahan lama-lama berdiri. Ya khotbah saya juga sebentar. Saya bisa duduk, makanya udah disediakan tempat duduk di sini ya. Ya untuk jaga-jaga tiba-tiba saya capek gitu ya. Kemarin-kemarin saya pernah capek gak tahu kenapa. Ya oke ya. 1 Yohanes 4 ayat 17 ini ayat terakhir gitu ya, ayat penutup ya. Luar biasa. Iya, 1 Yohanes 4 ayat 17. Saya bacakan. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, Yesus, kita juga ada dalam dunia ini. Jadi kasih Allah itu sempurna di dalam kita kalau kita punya keberanian, percaya bahwa pada hari penghakiman kita seperti Yesus. Seperti Yesus kapan? Seperti Yesus di surga. Bukan seperti Yesus ketika datang di Israel di bumi, enggak. Jadi ini luar biasa sekali. Jadi pada saat kita sebenarnya kita sudah mengalami seperti Yesus di surga. Itulah sebabnya hidup kita ini hidup penuh kuasa. Karena Yesus saat datang di Israel juga penuh kuasa. Amin. Penghakiman sebenarnya ketika saudara sadar seperti Yesus, maka saudara tidak akan mengalami penghakiman. Kenapa? Karena Yesus tidak berdosa, maka kita juga tidak berdosa kan? Kalau saudara tidak berdosa, saudara bisa dihakimi lagi enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Karena penghakiman itu hanya bisa terjadi pada orang yang punya dosa. Nah kalau kita seperti Yesus, bisa dihakimi lagi kita? Enggak. Makanya kita harus punya keberanian pada saat nanti akhir zaman. Dunia mungkin dihakimi tapi orang Kristen enggak lagi mengalami penghakiman. Kenapa? Karena segala dosa kita telah ditanggung oleh Tuhan Yesus dan kondisi kita seperti Yesus di surga yang bebas dari dosa dan penuh kemuliaan Allah. Amin Bapak Ibu. Sehingga pada hari penghakiman justru kita nanti naik ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Kita tundukkan kepala kita.